Halo internet. Gue lagi sakit, jadi ada sedikit perubahan format dalam video ini. Kalau misalnya kalian lebih senang dengan format ini dan kalian gak suka ngeliat muka gue, tolong sertakan di komen di bawah ya. Tapi dalam video ini karena gue lagi sakit ya, gue jadi teringat pada salah satu tipe sakit yang lebih parah daripada apa yang gue rasakan sekarang. Yaitu sesuatu yang bisa menyebabkan banyak masalah, mulai dari kesendirian, bahkan hingga bisa mengakibatkan kematian. Ini adalah rasa sakit yang disebut dengan putus asa. Jadi baik kamu baru putus atau ngerasain kemunduran demokrasi yang makin kerasa di Indonesia, kita pasti kenal gitu kan dengan rasa putus asa. Jadi ada seseorang yang udah mati bernama Soren Kierkegaard mengatakan bahwa rasa putus asa adalah rasa sakit yang kita semua alami baik secara sadar maupun enggak, dimana kita merasakan kesendirian yang meremukkan karena hilangnya koneksi kita dengan Tuhan. Dan ada seseorang yang sudah mati lainnya berpendapat dengan hal yang sama. Dia adalah Arthur Schopenhauer. Dalam bukunya dia menjelaskan bahwa dunia itu sebenarnya netral, nggak baik dan nggak jahat. Namun sayangnya setiap orang tuh melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, atau dalam bahasa Schopenhauer, representasinya yang berbeda. Dan banyak masalah dalam kehidupan berasal dari representasi yang berbeda. Mulai dari hal-hal masif seperti peperangan, hingga hal personal seperti ribut rumah tangga atau pencarian makna hidup yang dilakukan semua orang ketika memasuki quarter life crisis, ya enggak? Aduh, sedih. Untuk menjelaskan kemalangan manusia ini, Schopenhauer menceritakan sebuah cerita mengenai beberapa landak, di mana ketika musim dingin, landak harus mendekatkan diri satu sama lain untuk menghangatkan diri mereka. Namun, karena duri di punggung mereka, para landak pun tidak bisa terlalu dekat pula dengan landak yang lain. Maka dari itu akan ada jarak di mana mereka mentolerir satu sama lain tanpa terluka. Dan ini menggambarkan kalau melalui representasi yang berbeda, kita sebagai landak dengan kekurangan, rahasia, dan keinginan yang berbeda sebagai duri kita, itu tidak mampu untuk benar-benar membuka diri kita kepada orang lain tanpa adanya risiko untuk terluka atau melukai orang lain. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah hidup adalah penderitaan konstan dan kebahagiaan hanyalah puncak yang sementara? Apakah pada akhirnya hidup hanyalah tarian singkat di antara ketiadaan? Soren Kierkegaard pernah bilang kalau menikah dan kamu akan menyesalinya, tidak menikah dan kamu akan menyesalinya juga, tertawa atas kebodohan dunia dan kamu akan menyesalinya, sedih atas kebodohan dunia dan kamu akan menyesalinya juga, meniadakan nyawa sendiri dan kamu akan menyesalinya, dan tidak meniadakan nyawa diri sendiri pun kamu akan menyesalinya juga. Jadi apakah hidup itu penyesalan juga? Buat apa hidup kalau semua yang kita rasakan adalah kesengsaraan? Oke, Rick and Morty, pelan-pelan, oke? Tarik nafas. Oke, udah tenang. Bagus. Karena sebenarnya ada banyak jalan keluar kok dari masalah ini. Atau mungkin seenggaknya adalah cara mentoleransi keputusasaan ini kan. Orang mati yang pertama tadi menjelaskan kalau dunia ini tuh memiliki alasan yang berada jauh dari pemahaman kita. Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu yang disebut dengan lompatan keimanan atau leap of faith, di mana kita menerima ketidakjelasan dunia ini dan percaya akan adanya alasan yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, seperti melalui agama gitu. Melalui kisah orang mati kedua, kita juga belajar untuk mengambil risiko terluka ketika mengadakan interaksi sosial, dan juga sadar bahwa risiko terluka kita itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan individualitas atas duri-duri yang kita miliki. Namun ada pendapat dari orang mati yang ketiga, namanya adalah Albert Camus. Dia menunjukkan adanya jalan lain, yaitu untuk merangkul segala porak-poranda yang ada di kehidupan ini dengan menyadari bahwa kita harus mengurangi pengharapan akan kebahagiaan yang akan datang dan berusaha untuk mengenali keindahan di dunia ini bersamaan dengan ketidakjelasannya, dan untuk hidup dengan penuh dibandingkan dengan hidup yang nyaman. Tapi gimana menurut kalian? Apakah konklusi yang disampaikan oleh tiga mayat di atas itu memuaskan buat kalian? Tolong sampaikan di komen di bawah. Jadi terima kasih udah menonton video ini, dan inilah Nayaka yang hampir berusaha.